Ya pemerintah karena legitimasi hilang lalu mulai bergerak ke arah otoritarian, pengendalian kebebasan, KUHP segala macam itu, buruh dikendalikan tuh. Walaupun tetap ada dalam suasana yang seringkali kalangan istana bilang kalau nggak ada demokrasi bagaimana mungkin FNN bisa kritik pemerintah tuh. Ya. Oh iya itu lain soal, tetapi akibat dari kecenderungan otoritarian banyak yang dipenjara. Kalau dibilang Rocky Gerung juga kan masih bisa ngoceh, oh iya tapi saya dipanggil terus sama polisi dan masih ada beberapa yang belum ditarik sebagai aduan kan. Jadi tetap ada kecemasan bahwa orang terpaksa mesti mengedit kata-katanya sendiri. Kalau nggak undang-undang ITE menunggu tuh. Itu intinya. Jadi kalau mau bilang ada demokrasi, cabut semua undang-undang yang memungkinkan orang cemas. Undang-undang ITE masih ada, undang-undang KUHP bahkan makin lebih berbahaya tuh. Jadi itu ukurannya tuh, dan setiap saat orang akan bilang enggak dia karena melanggar hukum maka harus dipenjara. Oh iya memang melanggar hukum, tapi hukum yang pro pemerintah kan. Halo Bung Rocky, ini backgroundnya beda nih suasananya ya. Kelihatannya enggak di tempat seperti biasanya Bung Rocky. Oh ya, saya lagi di Tokyo. Ada seminar soal lingkungan, soal energi alternatif gitu. Tapi mau banding-bandingin dengan hasil di pemerintahan Indonesia sama pemerintahan di Jepang atau gimana nih? Katanya soal biomasa itu jadi favoritisme dunia sekarang tuh. Jadi dibicarakan di sebuah forum di Tokyo dan saya diundang untuk jadi pengamat bukan jadi pengusaha, karena ada pengusahanya, pengusaha cangkang itu, dan ada researcher. Jadi begitu kira-kira tuh. Cangkang sawit ini ya maksudnya ya? Cangkang apa ya? Bekas buangan batok sawit. Ya, cangkang sawit itu ya, cangkang sawit ya, cangkang sawit. Bukan minyak sawitnya ya, bukan ya. Jangan banding-bandingkan antara isi dan cangkang. Ada orang yang cangkangnya doang. Sekarang ini kepalanya itu bedanya tuh. Kalau cangkang sawit masih berguna, tapi kalau batok kepala atau cangkang kepala kadang-kala nggak berguna karena bahkan isinya nggak ada. Sekarang ini lagi saya perhatiin memang orang lagi senang membanding-bandingkan gitu ya. Kemarin dimulai setelah sekian lama misalnya pendukung Pak Jokowi selalu membanding-bandingkan dengan Pak SBY, sekarang giliran Demokrat melalui AHY mulai membandingkan kinerja terutama pembangunan di masa Pak SBY dengan Pak Jokowi yang dianggap Pak Jokowi itu tinggal gunting pita gitu. Kan pernah juga sebelumnya dulu di Jakarta juga Anies disebut juga tinggal gunting pita kelanjutan dari proyeknya Pak Jokowi dan Ahok gitu. Tapi yang juga menarik ini Kepala BRIN ini sedang jadi sorotan karena dia juga membanding-bandingkan zaman eranya Pak Habibie yang katanya jangan diulang lagi kan gitu. Dan terus yang terakhir ini yang ramai, dia juga lagi ramai, Zulkifli Hasan Menteri Perdagangan menyinggung soal beras ya, pengadaan beras di dalam negeri kita yang katanya sekarang ini jauh lebih bagus lah dibandingkan dengan Pak Harto, zaman Pak Harto gitu. Jadi ini saya jadi teringat ini ya, siapa penyanyi kemana penyanyi kecil Farel Prayoga, ojo dibanding-banding gitu. Gitu. Ya kalau yang membandingkan tuh akademisi itu masuk akal tuh, tapi kalau pelakunya membandingkan kan ngaco gitu kan. Bahkan Pak SBY membandingkan dengan Pak Jokowi nggak boleh sebetulnya, biarkan pengamat yang membandingkan kan. Ya. Demikian juga Pak Jokowi jangan bandingkan dengan Gajah Mada, Gajah Mada itu kampus. Jadi sebetulnya iya itu biasa aja, analis membandingkan prestasi Pak Harto di bidang swasembada pangan dan Pak Jokowi yang entah swasembada apa itu kan. Jadi sebetulnya kalau ada riset itu boleh dibandingkan, tapi kalau kayak Menteri Perdagangan langsung bikin perbandingan ngapain? Emang dia researcher? Datanya, oh iya datanya ada, tapi kan bukan datanya yang dibandingkan, tapi kebijakannya, kemampuan Presiden Soeharto untuk bercakap-cakap dengan rakyat di pinggir sawah itu lain dengan keahlian Pak Jokowi untuk pamer-pamer atau lempar-lempar kaos ke tengah sawah kan itu.
Jadi kita mesti lihat tuh keterlibatannya sampai mana tuh. Presiden Soeharto pasti sangat terlibat dengan soal pertanian. Pak Jokowi nggak begitu. Pak Jokowi selalu hanya ingin dapat foto-foto yang sensasional. Nggak pernah Pak Harto gitu. Pak Harto yang duduk di sapa dan orang tahu memang itu direkam. Nggak ada upaya untuk pencitraan. Karena dia nggak memang pencitraan Pak Harto. Jadi kalau sekarang Menteri-Menteri Jokowi itu mulai membandingkan itu ada itu pertanda nggak percaya diri. Iya, jadi kalau misalnya sebuah pemerintah membandingkan dirinya dengan yang lalu, itu artinya nggak ada kepercayaan diri pemerintahnya. Yang boleh membandingkan itu sekali lagi tadi researchernya atau penelitinya tuh. Kalau kalangan kampus membandingkan ya masuk akal. Kalau pemerintah Jokowi membandingkan dengan SBY, pasti pemerintah Jokowi gede-gedein dirinya. Kan nggak mungkin pemerintah bilang, oh Pak SBY lebih bagus dari kita, tuh Pak Harto lebih bagus dari kita. Nggak bisa itu pasti. Jadi dari awal itu udah pasti bias. Nah pertanyaannya, kenapa mesti membandingkan? Kan yang penting kan dipercaya. Jadi dibandingkan pun kalau faktanya nggak ada ya, mak bisa bilang ya zaman Pak Harto emang lebih bagus kok, tersedia bahan pokok. Lalu enggak mama itu Harto lebih buruk. Nah, kalau begitu sekarang tersedia 2 kali lipat dari Harto. Nggak ada juga tuh. Jadi itu yang sering kali kita anggap nggak ada kerjaan di rejim ini selain mencari pembenaran dengan membandingkan. Ya. Tapi justru dari sisi itu sebagai pengamat kita mencium adanya sebuah indikator gitu ya. Mengapa kok tiba-tiba sering benar memunculkan pembandingan gitu. Itu kan jadi seperti Anda sebut tadi, satu kepercayaan diri yang rendah, kedua dia ingin memberikan justifikasi kan. Itu kayak anak kecil aja kan, udah bikin salah tapi dia bilang ya kan lu lebih gede salahnya tuh. Padahal nggak ada sebetulnya cara yang lebih masuk akal daripada mengakui bahwa memang nggak berprestasi. Kan dicatat di dalam statistik dunia bahwa Indonesia nggak tumbuh, apalagi kalau perbandingannya itu dipakai yang dijanjikan Pak Jokowi bahwa 7% lalu 10% meroket. Oke, udah di-courting lah karena ada COVID segala macam dan pandemi masih berlangsung tuh, global supply chain-nya macet. Tapi bukan dengan cara membandingkan. Jadi akui aja. Nah, kalau membandingkan, misalnya membandingkan jumlah investasi di bidang pertanian antara Indonesia dan Vietnam, lalu lihat tuh mana yang berhasil, itu kan begitu. Bukan membandingkan dengan Pak Harto, itu diketahui Pak Harto dari alam baka itu. Ya, mari kita bersikap adil gitu ya, Bung Rocky ya. Mari kita membuat penilaian, karena mereka kelihatannya kan itu tadi, mereka membanding-bandingkan itu ingin dapat semacam mengunggulkan diri mereka sendiri, kemudian dapat justifikasi. Mari kita lihat misalnya, kalau saya lihat mungkin ini lebih pada Pak Zulkifli Hasan, karena beliau kan 100 hari kinerjanya, jadi beliau tentu saja ingin memberikan semacam menyampaikan keberhasilan programnya dia gitu. Tapi orang kemudian tidak bisa lepas menilai bahwa ini bagian dari pemerintahan Jokowi kan. Memang itu. Kalau membandingkan menteri yang sekarang bandingkan dengan menteri sebelumnya yang habis dipecat, kan begitu mestinya tuh. Jadi kalau ternyata rakyat menemukan oh ya yang dilakukan oleh menteri sekarang itu artinya PAN lebih bagus dari menteri sebelumnya tuh, yang dari PKB, berarti elektabilitas PAN lebih tinggi dari PKB. Nggak ada juga itu. Jadi nggak ada gunanya bikin perbandingan kalau sekedar mau cari bikin raport. Itu raport dia tulis sendiri akhirnya tuh. Pak Zulkifli Hasan tuh menulis sendiri raportnya tuh, yang sebetulnya merah terus dikasih tinta biru. Padahal sebetulnya hal yang paling masuk akal, yang paling kasat mata adalah melambungnya harga-harga tuh. Bagaimana mungkin kita bisa bandingkan Pak Harto yang pernah swasembada dengan yang sekarang itu yang impor terus kan, itu aja udah lain bedanya kan. Dan kita masih importir beras. Jadi hal-hal semacam itu yang nggak masuk akal lah. Jadi mungkin Pak Menteri Perdagangan lagi frustrasi, entah apa yang mau dibandingkan. Ya udah tiba-tiba dapat ide. Karena Pak Harto bilang sinyalnya tuh lebih baik zamanku, maka dia tersinggung mungkin menteri yang sekarang. Tadi maksud Anda PKB itu Menteri Perdagangan yang sebelumnya, Bung? Iya. Kalau yang kemarin digantikan oleh Pak Zulkifli kan Lutfi ya. Dan Lutfi itu saya nggak tahu partainya apa sebenarnya dia. Ya dekat-dekat PKB juga lah, itu jatah PKB juga. Itu proksi lah, itu sama aja. Ya. Apakah Golkar apakah Demokrat kita nggak jelaskan sejauh ini itu dia tidak langsung terafiliasi dengan sebuah partai gitu ya. Tetapi gini, di luar Pak Zulkifli Hasan kan tadi juga misalnya kepala BRIN gitu, dan sekarang dia juga mulai membandingkan misalnya dengan
era pada Pak Habibie, dan beredar videonya dan ini dikomentari juga oleh Fadlizon. Saya kira jadi ini bukan hanya gejala pada Pak Zulkifli Hasan, tapi juga gejala pada pemerintah, pejabat di pemerintahan ini. Jadi berakar di situ kecemburuan pada orang lain sebetulnya, sehingga berupaya untuk ya dia bercermin lalu dianggap dia cantik kan begitu kan. Padahal di belakang cermin itu diketawain sama genderuwo yang belakang cermin itu ngapain puji-puji diri sendiri itu. Tapi ini udah saatnya kita beri semacam peringatan bahwa berhentilah dengan membanding-bandingkan tuh. Mulailah dengan prestasi sendiri kan itu sebetulnya tuh. Dan Pak Jokowi akhirnya akan banding-bandingkan dirinya dengan Jokowi sebelumnya kan. Jokowi periode pertama dan Jokowi periode kedua akhirnya begitu perbandingannya tuh. Lalu apa hasilnya? Ya sama-sama Jokowi kan. Intinya seperti itu tuh. Kalau orang bilang ya itu Pak Jokowi periode pertama gagal memberi janji-janji, periode kedua juga lebih gagal lagi tuh kan. Kan kalau di awal udah gagal ya di ujung juga gagal, sekarang masih memaksa tuh. Tapi kita mau kasih beban baru pada pemerintah hari ini untuk menjawab tuntutan kenaikan harga, itu aja. Dasar itu aja sebetulnya udah nggak bisa tuh. Jadi membandingkan dengan Pak Harto, ya Pak Harto tetap pelihara stabilitas harga, nggak pernah ada harga yang naik zaman Harto tuh. Dan itu yang orang ingat bahwa semua ketersediaan, semua kebutuhan pokok tersedia di zaman Pak Harto. Bensin nggak ada yang naik gila-gilaan tuh, standar-standar aja. 9 bahan pokok tuh diterangkan setiap hari oleh ahlinya tuh. Kalau sekarang siapa yang mau terangkan bahwa ada stabilitas 9 bahan pokok tuh? Dan itu nggak mungkin kita percaya bahwa ada hal yang bagus yang harus diperlihatkan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Jadi sekali lagi menteri-menteri ini udah diam aja dah karena memang nggak bisa kerja. Yang bisa kerja cuma satu orang, namanya LBP. Hati-hati Anda ngomong bolak-balik LBP, nanti diingat ini sejak ketemu sama LBP terus kampanye tentang LBP nih. Iya kan jadinya begitu. Jadi udah anggap aja bahwa nggak ada kemungkinan lagi kita memperbaiki diri karena orang yang mampu memperbaiki diri itu dalam ya coba kita lihat Pak Zulkifli Hasan udah berapa lama jadi menteri, udah 2 bulan mungkin tuh dan nggak ada hasilnya kan. 100 hari, udah 100 hari berarti 3 bulan. Iya 3 bulan lah itu. Dan setelah 3 bulan bikin perbandingan dengan Pak Harto kan ajaib kan. Dia nggak boleh bikin perbandingan dengan rejim sebelumnya karena tipe rejimnya aja berbeda itu. Isi kabinet juga berbeda. Pak Harto isinya teknokrat bukan politisi itu. Kalau mau fair bilang juga begitu bahwa Pak Harto itu tidak memerlukan politisi karena dia sendiri tahu bahwa Indonesia harus distabilkan politiknya tuh. Karena itu ada pengendalian politik. Begitu mestinya cara membandingkan tuh. Dan dengan cara itu rakyat fair. Oke, pada waktu itu memang ada stabilitas politik, tapi pertumbuhan ekonominya tinggi tuh, 6-7% tuh. Nah sekarang apa stabilitas politik nggak ada, pertumbuhannya nggak ada, lalu orang cari-cari cara untuk menjagokan diri tuh atau memuji-muji diri sendiri. Ya, nah ini kan saya kira itu kemudian memasuki satu hal yang berbahaya ya ketika orang membanding-bandingkan, karena bagaimanapun juga tetap saja saya sepakat dengan Anda, lepas terhadap kritik kita terhadap Pak Harto itu ya itu tadi stabilitas ada, kemudian pertumbuhan ekonomi ada, kebutuhan masyarakat juga terjamin, tapi kan kritik keras terhadap Pak Harto itu tentu saja soal demokrasi juga, soal KKN yang itu sebut itu jadi amanat sendiri dalam di MPR. Nah, yang jadi masalah kan kemudian ketika orang memilih jalan demokrasi itu kan sebenarnya orientasinya adalah juga tetap saja selain kebebasan soal kesejahteraan juga kan. Dalam situasi semacam itu kan kemudian yang kita sering diskusikan juga, orang mulai juga frustrasi dengan situasi bahwa ternyata demokrasi kita jalan mundur gitu. Ya itu keadaan kita itu akhirnya kalau kesejahteraan tidak dihasilkan, ada orang berupaya untuk kembali lagi pada semacam rejim yang otoritarian. Jadi di ada orang kuat. Hal yang sama juga lagi berlaku di Eropa itu. Italia mulai diincar oleh kalangan kanan itu. Siapa namanya itu? Giorgio yang perempuan itu diagung-agungkan karena krisis ekonomi, lalu fasisme itu juga sebetulnya datang dari karena krisis ekonomi. Jadi kalangan kanan menganggap bahwa
saatnya politik dikembalikan pada kanan dalam hal ini fasistis gitu. Di Indonesia kanan namanya Muslim, itu beda juga tuh. Jadi keadaan itu menunjukkan bahwa kalau ketidakadilan itu berlangsung, maka politik akan kembali dipegang oleh kalangan otoritarian. Nah, di Indonesia dulu memang keadaan untuk menstabilkan demi pertumbuhan ekonomi, politik distabilkan dengan pemerintahan yang militeristik. Nah, sekarang kan nggak bisa lagi itu kan. Jadi satu persatu kita mau coba untuk perlihatkan pada rakyat bahwa jenis rejim sebelumnya beda dengan rejim yang sekarang. Jadi kalau mau bikin perbedaan, seluruhnya harus dibuat perbedaan. Dan kalau diperlihatkan memang ya lemah lah, kepemimpinan Pak Jokowi memang lemah karena dikendalikan oleh oligarki. Tapi dulu juga ada oligarki, iya, tapi oligarkinya dikendalikan oleh Pak Harto, kan beda itu. Ya, tetapi yang jadi ironi itu kan biasanya yang seperti Anda sebut tadi itu kecenderungannya terjadi perubahan. Jika pemerintah tidak puas, kemudian muncul yang tadi ada misalnya ke otoritarian. Tapi yang terjadi justru pemerintah itu sendiri sekarang yang bergerak menuju lebih otoritarian. Ya, pemerintah karena legitimasi hilang lalu mulai bergerak ke arah otoritarian, pengendalian kebebasan, KUHP segala macam itu, buruh dikendalikan tuh. Walaupun tetap ada dalam suasana yang seringkali kalangan istana bilang, kalau nggak ada demokrasi, bagaimana mungkin FNN bisa kritik pemerintah tuh? Ya. Oh iya, itu lain soal. Tetapi akibat dari kecenderungan otoritarian, banyak yang dipenjara. Nah, kalau dibilang Rocky Gerung juga kan masih bisa ngoceh. Oh iya, tapi saya dipanggil terus sama polisi dan masih ada beberapa yang belum ditarik sebagai aduan kan. Jadi tetap ada kecemasan bahwa orang terpaksa mesti mengedit kata-katanya sendiri. Kalau nggak undang-undang ITE menunggu tuh. Itu intinya. Jadi kalau mau bilang ada demokrasi, cabut semua undang-undang yang memungkinkan orang cemas. Undang-undang ITE masih ada, undang-undang KUHP bahkan makin lebih berbahaya tuh. Jadi itu ukurannya tuh, dan setiap saat orang akan bilang enggak, dia karena melanggar hukum maka harus dipenjara. Oh iya, memang melanggar hukum, tapi hukum yang pro pemerintah kan. Sebaliknya yang anti pemerintah dibiarkan saja. Itu kan praktek-praktek semacam ini yang saya kira terus terjadi di depan mata kita gitu ya. Ya, itu diskriminasi itu yang bikin orang merasa ini undang-undang itu dibuat hanya untuk mengendalikan publik, mengendalikan masyarakat sipil tuh. Itu yang terjadi tuh. Dan potensi kita untuk dalam satu hari ini ada ketegangan di Italia karena kalangan kanan masuk kembali dalam politik. Ada krisis di Iran karena orang menuntut kebebasan itu. Macam-macam. Akhirnya ada masalah di Cina yang kita bahas kemarin tuh, dan kita sampai sekarang kita nggak tahu apa yang terjadi di situ tuh. Jadi dunia memang sedang berubah mencari bentuk-bentuk baru. Nah, Indonesia harusnya baca itu, bukan dengan membanggakan diri atau mengatakan, nah, kami biasa aja, kami nggak akan terjebak di situ tuh. Sri Mulyani kemarin juga mengulangi bahwa kalau APBN nggak bisa lagi dikendalikan, maka dia akan berhenti lalu menjadi lakukan bisnis kuliner. Itu sinyal Sri Mulyani walaupun sedikit bercanda. Dan dia kasih tahu bahwa ya memang hal yang terjadi di Sri Lanka harus kita pelajari karena bisa terjadi di kita. Jadi semua sinyal itu saling bertolak belakang kan. Kalau beberapa menteri bilang optimis, Sri Mulyani bilang dia pesimis justru. Jadi hal-hal itu yang terlihat bahwa laporan pada Pak Jokowi itu nggak pernah lengkap. Itu sebabnya Pak Jokowi juga mengambil kebijakan yang nggak pernah sempurna. Tapi apakah ini bukan semacam aksi reaksi saja, atau karena ya memang mereka juga anggap percuma juga memberikan ke laporan yang lengkap karena kemudian nanti diambilnya juga yang sepotong. Karena saya kira kan sebagai pembantu presiden, para menteri sudah tahulah apa yang diinginkan oleh apa yang menyenangkan hati Pak Jokowi gitu. Itu yang resiprokasi itu secara resiprokal begitu yang terjadi. Dikasih sepotong aja bagian yang mengenakan aja, lalu Pak Jokowi beritakan yang mengenakan tuh. Yang tidak mengenakan hanya diketahui di kalangan dirjen justru tuh. Kan dirjen yang paling paham tuh, sebetulnya nggak bisa jalan loh proyek ini, tapi ya karena dipaksakan tuh. Sri Mulyani juga paham bahwa APBN nggak mungkin untuk terus-menerus dipakai untuk mensubsidi, tapi dia kemudian berbalik arah mengatakan bahwa ya hanya dengan cara itu bisa diselamatkan.
awalnya bilang enggak kok, kenapa akhirnya tunduk pada keputusan untuk menaikkan harga tuh. Dan itu yang kita heran. Dan kalau kita heran itu artinya di dalam sidang kabinet nggak ada semacam kesepakatan tentang apa sebetulnya yang disebut harga, apa yang disebut subsidi, yang mana yang disebut BLT. Jadi kekacauan itu kemudian terbaca oleh para kritisi. Lalu para kritisi dianggap sebagai nyinyir pada pemerintah. Bukan nyinyir, memang pemerintah nggak mampu untuk menerangkan fungsi APBN itu apa. Mau dipakai buat subsidi atau ditabung, disimpan buat main politik kan? Itu yang jadi pertanyaan publik. Ya, nah ini saya kira saya tergoda ini karena Anda memang sering sekali menyebut Ibu Sri Mulyani dan sekarang ini juga Anda menyebut kembali. Ini kan bagaimanapun profil Ibu Sri Mulyani itu di masa lalu itu kan dia nih respectful ya person gitu ya, orang yang sangat dihormati. Bahkan dia juga kabarnya dulu zaman era Pak SBY itu dia berani menyatakan tidak gitu ketika dia tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang dia yakini. Tapi kelihatannya kalau dalam situasi yang sekarang, kenapa ketika berhadapan dengan Pak Jokowi gitu yang sorry itu saya kita mesti ngomong secara jujur, kuah intelektual dan hal-hal lain jauh di bawah Pak SBY, dia justru nggak berkutik. Ya pada zaman Pak SBY bukan Sri Mulyani yang berani mengatakan tidak, Pak SBY yang berani menerima tidak itu. Oh oke. Kalau sekarang Pak Jokowi nggak berani menerima tidak. Bukan karena soal-soal pengetahuan, tapi karena ambisi untuk meneruskan proyek-proyek mercusuar. Kan itu intinya kan. Jadi Sri Mulyani pasti bahkan belum bicara udah tahu sinyalnya nggak bagus nih, karena Pak Jokowi dibilang defisit apa nggak defisit, dia tetap ngotot supaya proyek-proyek mercusuar itu yang disebut industri strategis harus dijalankan tuh. Kan di situ batasnya kan. Yang paling ajaib ya Sri Mulyani nggak kelihatan frustrasi atau karena mungkin minum obat penenang dia tiap hari. Iya. Makanya itu membuat saya apa yang menggoda orang. Sama kan juga dengan pertanyaan ketika orang juga berpikir tentang wah Rocky Gerung sudah berubah sekarang mendekat kekuasaan. Tapi saya bilang sebagai orang yang mengenal Anda cukup lama, saya bilang nggak mungkin itu terjadi gitu dalam situasi sekarang. Mengapa harus berubah sekarang? Hal yang sama harusnya juga berlaku dong pada Ibu Sri Mulyani. Ya harusnya begitu, dan kan saya memang suka berubah-ubah tuh. maksud suka mengubah orang, bukan saya mengubah diri saya sendiri tuh. Jadi kalau kita balik pada Sri Mulyani, saya kira ya Sri Mulyani ya berupaya untuk jadi negarawan gitu, karena dia mungkin menghitung kalau dia mundur dari kabinet lebih berbahaya, karena bagaimanapun Sri Mulyani itu semacam sinyal internasional, jadi bangkrut dan ambruklah Indonesia tuh. Kira-kira tinggal itu perhitungan Sri Mulyani. Tapi pertanyaannya sampai kapan? Kan kalau itu yang diterus-teruskan demi Republik segala macam itu, lalu yang disebut sebagai tanggung jawab untuk jujur pada kebijakan apa gitu? Jadi jangan demi Republik lalu Sri Mulyani berbohong dalam kebijakannya tuh, atau integritasnya diganggu hanya supaya dia tidak ambruk bersama rejim kan. Jadi menurut saya itu kalau Sri Mulyani punya integritas atau masih punya integritas, dia mundur. Katakan bahwa dia banyak hal yang dia tidak sepakati dengan dipaksakannya satu proyek dan yang akan menguras anggaran, dan akhirnya dia yang mesti dibebankan untuk nambah pajak, dan pajak nggak masuk-masuk juga kan. Jadi soal-soal semacam ini yang kita anggap ya Sri Mulyani juga akhirnya ya jadi petugas dari petugas juga. Ya. Dan untungnya sampai sejauh ini ya, saya kira Bu Sri Mulyani belum membanding-bandingkan gitu ya, atau membandingkan sendiri dengan masa dia menjadi Menteri Keuangan zamannya Pak SBY gitu ya. Kalau itu sudah terjadi, nah itu udah tanda-tanda menurut saya ada sesuatu yang sangat serius yang telah terjadi. Kalau itu saya yakin tuh Sri Mulyani nggak akan lakukan itu. Dia dosen yang bagus dan tahu, bahkan dia nggak akan bandingkan dengan Orde Baru. Sri Mulyani pengkritik utama Orde Baru, tetapi FEUI juga menyumbang pada sistem perekonomian zaman Soeharto. Semua menteri datang dari Fakultas Ekonomi UI kok, itu intinya tuh. Jadi sekali lagi ada semacam kegalauan pada Sri Mulyani itu. Mau terus berupaya untuk atau merasa masih bisa mengendalikan, atau sebetulnya ya hati kecilnya udah rapuh itu. Dan sebaiknya kalau udah rapuh ya bilang dengan jujur bahwa saya banyak hal yang saya tidak sepakati dari Pak Jokowi, sama seperti yang dia lakukan pada Pak SBY dulu, saya nggak sepakati. Lalu pasti Pak SBY bertengkar dengan Sri Mulyani di ruang terbatas sebetulnya. Tapi kalau Pak Jokowi kan dia nggak pernah bertengkar kan, karena dia nggak tahu apa yang mau dipertengkarkan.
Oke, tapi ini Anda juga jangan banding-bandingin lagi dong. Ya, saya bikin perbandingan dalam soal aspek kejiwaan orang sebetulnya, bukan soal kebijakannya. Ya, dan saya kira penting nasihat kita pada para menteri, jangan lagi lah, atau pejabat tinggi lah membanding-bandingkan dengan era yang boleh membanding-bandingkan kita para pengamat itu dengan cara begitu. Harusnya mereka juga kalau mau toh juga masih pengen dibanding-bandingkan, ya minta tolonglah pada pengamat gitu, jangan langsung menyatakan sendiri. Kayaknya nggak ada lagi pengamat yang mau menolong tuh, karena udah terlalu lama diberitahu dan ngedablek, dan sekarang betul-betul berhadapan dengan demonstran yang nggak akan habis-habisnya tuh. Nanti dianggap ya ini para pengamat yang mendorong-dorong demonstrasi. Bukan, karena nggak mau dengar, maka dengan sendirinya kalangan akademisi melihat ini momentum untuk lakukan perbaikan. Dengan cara apa? Berargumen. Ya nggak mungkin berargumen. Udah berkali-kali argumen ditolak, ya demo akhirnya kan. Nah itu faktanya real betul. Keadaan ekonomi rakyat betul-betul papah itu. Ya. Dan juga para punokawan yang kita sering dulu sebut itu juga sekarang nggak pernah kedengaran gitu ya. Paling ada 1-2 staf khusus saja sekarang yang masih bicara ya. Itu juga mengejutkan mereka kan. Mereka dulu mengelulukan Pak Jokowi, sekarang kenapa nggak bela dong Pak Jokowi kan. Itu yang terjadi. Beberapa buzzer mulai pelan-pelan fading away gitu. Seolah-olah nggak lagi fanatik pada Pak Jokowi. Ya tapi harus terang-terangan dong. Katakan kami berhenti dan kami berbalik kritik. Bukan dengan pelan-pelan lalu memusuhi Pak Jokowi, itu juga nggak fair. Kalau mereka dari awal udah tahu bahwa ini akan jadi kacau, kenapa nggak dari awal kasih tahu tuh. Nah sekarang karena amplopnya udah berkurang, maka pelan-pelan pindah nyari bandar baru. Saya kira sebenarnya masih bisa kalau mereka masih mau dibarter, Bung Rocky. Jadi nggak cash gitu, sama dengan penyertaan modal di WA di BUMN. Ini buzzer ini nggak tahu yang disebut modal tidak bergerak, dia maunya modal bergerak aja tuh. Dan terlihat dari apa namanya ini podcast buzzer dungu ini kan masih aja memuji-muji dan merasa bahwa ya nanti hati-hati nanti istana kecolongan, ada oposisi yang mulai masuk merambat. Padahal nggak ada oposisi masuk ke istana yang keluar dari dalam lalu ingin bertemu oposisi begitu tuh. Tapi antara cemburu dan dungu dan iri ya udah itu gabung. Di apa itu sumber-sumber mereka itu ada berapa tuh, ya macam-macam lah nyebutnya pun kita malas. Ya. Oke, jadi sekali lagi, please tolong jangan dibanding-bandingin lagi. Biarkan kita yang membanding-bandingkan saja. Oke, terima kasih Bung Rocky ya. Kita sampai ketemu lagi dan tetap dengan 0%. Nah, kalau ini perbandingan aslinya memang harus 0 tuh. Yes, thank you. Yes.